apalagi pemimpinnya itu zolim gitu kan. Mana ya? Apa sih? Iqlaul kalimah indah mana sih? Iroisi zolim jihadun kalau nggak salah hadisnya atau kamakola fil hadis gitu. Nah, jadi Hmm. menurut hadis itu hadis riwayat mana ini hadis riwayat Abu Abu nah ini dia, sorry. Nah, Abdulul Jihadi kalimatu adli inda sultani jairin. Yang paling utama adalah menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim. Nih hadis Abu Dawud, Tirmizi, sama Ibnu Majah gitu kan. Terus sama Imam Suyuti dijelasin lagi bahwa seseorang yang berada di bawah kekuasaan seorang pemimpin otomatis berada dalam kendali pemimpin tersebut. Jika ia menyampaikan kebenaran dan memerintahkan pemimpinnya untuk berbuat kebaikan, otomatis ia telah menempatkan dirinya dalam bahaya dan menghadapkan dirinya pada kehancuran. Oleh karena itu, tindakan ini menjadi jenis jihad yang paling utama karena dirinya harus melawan rasa takut yang mendalam, gitu kan. Nah, terus diafirmasi juga nih sama Imam Ghazali bahwa penting bagi umat Islam itu untuk menyampaikan kebenaran di hadapan pemimpin zolim, gitu kan. Tapi ada batas-batasnya, gitu kan. Apa batasnya? Di ya Ulumuddin dijelasin uh, di jilid 2-nya bahwa adapun mencegah kezaliman dengan kekerasan maka hal ini bukanlah kewenangan individu dari rakyat karena tindak tersebut dapat memicu fitnah, mengobarkan kejahatan dan menyebabkan kerusakan yang timbul darinya menjadi lebih besar. Nah, jadi jangan sampai kalau misalnya kita itu mengkritik pemimpin itu menimbulkan bahaya yang lebih besar, gitu kan. Kalau di kitab fikih ada eh, bab sendiri. Bab sendiri itu namanya Kitabul Bugot, yaitu apa namanya pemberontak gitu kan, pemberontak negara gitu. Kalau bahasa gampangnya. Nah, di situ jelasin kalau di Kitabul Bugot itu pentingnya untuk apa namanya menaati pemimpin bahkan ketika zolim ya, bahkan ketika zolim gitu kan. Karena apa? Karena sebaik-baiknya apa namanya seburuk-buruknya pemimpin ini di hadis juga seburuk-buruknya pemimpin itu lebih baik daripada nggak ada pemimpin sama sekali gitu kan, dan itu terbukti di berbagai negara gitu kan. Kita bisa melihat kayak contohnya ya negara tempat aneh belajar dulu di Sudan gitu kan, dimana apa namanya kekuatan kepemimpinan itu hilang gitu kan di situ. Dan yang terjadi apa ya, bugot-bugot tadi nih, bugot-bugot di Sudan itu kalau namanya itu Daom Sari ya, di berita itu RSF namanya. Nah, itu apa yang terjadi ketika tidak ada satu pemimpin yang bisa mengendalikan orang-orang gitu kan, melakukan deal segala macam, ya jadinya negara hancur gitu kan, fasilitas rusak, orang orang banyak mati gitu kan. Jadi tetap ya apa namanya buat Mimbah Lil itu eh, jadi apa ya, kayak kalau di sorry Abu Nawas itu, di cerita-cerita Abu Nawas itu sering dulu Abu Nawas itu pernah menasehati pemimpin gitu kan, karena dia pernah ditarik pajak eh, ditarik pajak dia pernah ditarik pajak tapi bukan bukan pada waktunya gitu kan, belum waktunya pajak tapi udah ditarik pajak gitu kan. Ngomong dia ke Harun Ar-Rasyid waktu itu gitu kan. Bahkan tapi ternyata walaupun ini sebenarnya cerita lucu ya, tapi ternyata Abu Nawas salah gitu. Bukan, ente ente itu ente itu belum bayar gitu kan. Nah, akhirnya dipukul lah si Abu Nawas itu kan, disuruh keluar sama Harun Ar-Rasyid gitu kan, bayar nanti gitu. Nah, tapi itu jadi jelas bahwa kalau misalnya apa namanya nasehatin pemimpin bahkan dalam apa
satir ya berarti ya. Kalau kita lihat di poster-posternya Bahlil itu kan ada kajian apa namanya bagaimana Mas, hukum mencampur BBM dengan etanol kan gitu kan segala macam gitu kan. Ya itu harusnya bisa jadi alat pemacu biar dia sadar bahwa oh ternyata kayaknya ada yang salah deh gitu kan dalam kebijakan kita gitu kan. Atau enggak ada yang harusnya bisa dibenerin deh apa namanya ke dalam komunikasi sama rakyat gitu kan bagaimana mengkomunikasikan antara kebijakan pemerintah sama rakyat gitu ya dan boleh-boleh saja gitu tapi tetap dalam ada batasan jangan sampai ngina fisik gitu kan nah yang terjadi itu kan sekarang ya Bahlil itu kan keluar konteks sekarang kan karena dia aus. hitam misalnya karena dia jelek gitu kan itu kan nggak bisa dirubah gitu kan masa ya kita nggak bisa milih jadi ganteng kita nggak bisa milih orang tua kita jadi siapa kita nggak bisa milih apa namanya kita berasal dari mana karena itu kasih apa takdir dari Allah gitu Allah kasih ke kita ya kita kayak gini gitu kan nah itu hal yang nggak boleh dilakukan apa nggak boleh dicela gitu kan Ya, ya oke. Oke, bentar jadinya nih. Ini kan masih pertanyaan pemanasan. Kita belum dibuka tadi karena belum ada orang. oh iya Orang sip tanya. sip sip sip, sip. Ya boleh boleh Sekarang gue buka dulu ya. ya ya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim amma ba'du. Alhamdulillah hari ini kita akan memulai kajian tematik Islah 22 kan. Kalau kemarin-kemarin khususnya ada tuh buat Ahwat beberapa dan insya Allah bulan ini juga kalau khusus Ahwat ada lagi nih buat teman-teman Ahwat. Nah, untuk kajian tematik ini akan seperti yang waktu kajian tematik bulan Ramadan. Cuman untuk apa? Kajian pertama ini yang pembuka ini sistemnya kita agak beda karena untuk pemateri hari ini Hanif dia nggak akan begitu banyak ngasih materi, malah dia akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kita seputar fikih yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari gitu. Nah, beberapa kemarin udah gua rangkumin ke Hanif udah dikasih gitu kan. Mungkin ini kalau udah gua lihat-lihat dari pertanyaan 1 sampai 5 boleh nih Nip, dijelasin dulu gitu. Dijawab-jawabin dulu yang udah gua kasih. Nanti sambil nih buat teman-teman barangkali kalian punya pertanyaan seputar fikih itu bisa langsung tanya di kolom chat nanti gua sortir buat ditanyain ke Hanif ya. Kita sampai jam 11 insya Allah. Oke? Langsung aja nih boleh. Ya, ya, karena Bismillahirrahmanirrahim karena ini majelis ilmu teman-teman maka baiknya kita berdoa ya teman-teman ya. Eh, Berdoanya boleh masing-masing cuman kalau aneh saranin sih aduh lupa lagi jadi ada doa dari Imam Nawawi itu eh, doanya apa ya lebih mujarab kalau bisa dibilang ya lebih menurut riwayat-riwayat itu ketika orang membaca doa itu ilmu masuk itu lebih berkah gitu ya itu hadis riwayat Imam Nawawi cuman nanti aku kasih deh soalnya aku tadi ya apa agak buru-buru soalnya ini banyak kemarin tuh jujur lagi banyak urusan tapi alhamdulillah masih bisa ya ketemu sama teman-teman Islah ya di sini. Tapi boleh deh aku bacain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadzakura wa tafkir wa naf'a wal intifa wal ifada wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa dalalata ala al-huda wa dilalatu al khair wa batigo illahi wa qurbihi wa saubihi subhanahu wa ta'ala subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa akbar adada kulli harfin kutiba aw yuktab abadal abidin wa dahrad dahirin subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim amin. Oke, ini langsung jawab ya berarti ya boleh ya. Bentar nih, gue pilih-pilihin dulu. Ini kan sesuai gimana sesuai yang apa namanya yang lagi ngetren gitu mungkin kan. Coba ini yang apa nih yang nomor 8 dulu tuh yang gue kirim. Nomor 8 itu si nomor 8 Atau mau gue itu bacain aja? eh aku lihat dulu deh nggak apa-apa aku lihat aja Pak 8
Ini ya pertanyaannya. Min, kan sekarang ada yang namanya sabun tanah buat bersihin bekas jilatan anjing ya. Apakah Ya. itu sah kalau digunakan? Nah, soalnya kalau mugolazo harus pakai tanah dan air sebanyak 7 kali. Nah, oke. Jadi eh, seperti kita tahu ya bahwa ini pasti kalian, apalagi anak pesantren ya, kita kan semua anak pesantren gitu kan. Di bab awal fikih pas MTS atau mungkin teman-teman dat atau yang udah jumper gitu ya, itu sudah tahu najis itu kan terbagi mukhafafa, mutawasid, sama mughalazo gitu kan. Nah, yang mukhafafa itu bisa dibersihin pakai percikan air. Yang mutawasid itu bisa apa, airnya harus sailul ma gitu, yaitu airnya harus mengalir gitu. Jadi di mana tempat itu najis itu ada di pakaian, maka di situ airnya apa namanya, dialirkan. Nah, yang ketiga najis mughalazo gitu kan. Nah, najis mughalazo ini tadi kan jilatan anjing, terus apa namanya, babi gitu kan. Nah, ini pertanyaan menarik karena ada inovasi tentang sabun sabun yang terbuat dari tanah gitu kan ya. Nah, di aneh nyarinya di Bahsul Masail ya, Bahsul Masail NU, bahwa di Bahsul Masail mana sih? Sebentar ya. Di Bahsul Masail NU itu bahwa sabun ini ketika diteliti ya, itu diteliti itu bahannya itu adalah 20% tanah dan 80% sabun gitu ya. Setelah diteliti gitu kan ya. Nah, yang jadi masalah adalah ketika karena kalau misalnya kita lihat najis Mogolazo itu bahwa tanah itu harus bercampur di dalam air dan jadi butek gitu. Jadi kalau ketika mau membersihkan najis Mogolazo, airnya itu harus butek gitu kan. Ketika tanah masuk ke air, blek, kita ngelihatnya bahwa oh ini air butek nih. Nah, itu baru bisa dikategorikan sebagai air yang bisa membersihkan najis Mogolazo. Begitu. Nah, itu syarat pertama. Yang kedua, itu tanahnya itu menyentuh najisnya. Tanahnya itu menyentuh najisnya, gitu kan. Nah, di mana ya? Nah, di Mughnil Muhtaj ini apa? Diterangin bahwa nggak apa-apa kalau misalnya air itu apa sorry, air campuran tanah itu dicampur sama tepung misalnya. Kalau di sini diibaratnya tepung gitu kan. Tapi ketika misalnya najis itu apa namanya, eh, masuk apa, bukan masuk sih, kena di eh, apa bagian yang najis mughalazo, maka dipastikan bahwa tanahnya itu benar-benar terkena eh, tempat di najis mughalazo tersebut gitu kan. Nah, kalau di Mughnil Muhtaj itu diibaratin tepungnya itu hilang di situ. Tepungnya hilang, akhirnya ketika tepungnya hilang airnya butek, dan ketika ditempelkan ke najisnya maka dia bersih gitu kan. Nah, ketika di apa dipraktekkan di Baso Masal ini, dan ternyata beneran bisa bahwa ketika sabun tanah itu eh, kandungan sabunnya itu tidak apa, ketika masuk ke air tidak mendominasi tanah dan tidak apa namanya, menghalangi tanah untuk menyentuh dari pakaian tersebut, maka sabun tanah itu bisa dikategorikan. Ini dari Basul Masail gitu kan. Nah, untuk pendapat lainnya belum tahu ya. Soalnya jujur ini sangat kontemporer gitu kan, dan hal yang baru gitu. Walau alam bisawab. Eh, aman Menarik. aman. Menarik ya, karena berarti selama ini tuh tanah dicampurin air, apakah kalau kayak gitu lumpur bisa buat bersihin dari mukolase gitu? Apa gimana? Kalau lumpur berarti bisa dong buat menjadi yang bersihin najis mukolase, atau nggak bisa? Lumpur. Iya, Lumpurnya ini ya harus ini ya, nggak boleh najis ya. iya, Gitu yang kan? maksudnya kita bikin ambil tanah, air, tapi kan malah jadi lumpur kan, bukan yang air kotor gitu. Iya, iya. Apakah itu bisa? Iya, ha, ha. Berarti kan kalau jadi lumpur dia udah bersatu sama eh, bersatu sama tanah gitu kan. Tapi harus dilihat juga teksturnya gitu kan. Kalau misalnya teksturnya itu dia sangat sangat apa namanya,
apa sih kental ya berarti ya. Heeh. Kalau kental kan ya jadinya malah lebih susah gitu kan. Sedangkan kalau Ah, harusnya ya jangan sampai kental aja ya gak apa-apa. Banyakin airnya masukin tanah atau pasirnya gitu. oke, oke, seperti itu. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya. Wah, yang ini menarik ini. Apa? Gue bacain aja gimana? Boleh, boleh, boleh. Oh, ini. Stat mau nanya, apakah boleh menambah bacaan pada sholat wajib? Aneh pernah lihat konten kalau misalkan pada saat sujud terakhir atau setelah doa at-tahiyat akhir, boleh nambahin doa dulu sebelum salam. Nah, katanya gitu nih, Stat. Oke, ini jujur penjelasan sih. Jadi penjelasannya agak panjang ya, gitu kan. Tapi kalau dilihat dari dalil, sebenarnya itu udah dilakuin sama namanya. Ini aneh izin share ya, Ya share boleh, boleh, boleh. ya. Kelihatan belum? Belum, belum. Belum kelihatan. Udah kelihatan ya? Udah kelihatan. Ini dari riwayat Ibnu Umar, gitu kan. Ini aneh ambil dari kitab bukunya Ustaz Abdul Somad ini. Kalau misalnya kalian sering dengar Ustaz Abdul Somad, beliau pasti biasanya mention tentang buku beliau 37 masalah yang sering ditanyakan gitu kan. Karena Hmm. setiap beliau kajian itu pasti masalah ini pasti datang gitu kan. Wah, kalau kayak gini mending buat buku aja gitu kan, disebarin. Tapi pas masih ceramah pun masih ditanyain juga gitu. Nah, di sini benar-benar lengkap dijelasin eh, bukunya 270 halaman dan dijelasin banyak sekali pendapat apa masalah-masalah umat yang sering ditanyakin di ceramah beliau gitu kan. Nah, misalnya nih di sini bacaan iftitah gitu kan. Nah, itu aslinya dibuat buat sahabat, Pak, gitu kan. Nah, ini dari Ibnu Umar ya berkata ketika misalnya bersama Rasulullah seorang laki-laki dari suatu kaum membacakan Allahu Akbar kabiro walhamdulillah kasiro subhanallah berkata wasilah. Terus Rasulullah ngomong, siapa yang mengucapkan kalimat anu dan anu gitu kan. Kalimat tadi. Itu menjawab saya wahai Rasulullah. Rasulullah berkata, saya kagum dengan bacaan itu, pintu-pintu langit dibukakan karena doa itu, gitu kan. Terus Abdullah bin Umar berkata, aku tidak menambahkan doa itu sejak aku mendengar Rasulullah mengatakannya, gitu kan. Kalau misalnya dinisbatkan kepada hukum fikih, maka ini hadis takriri gitu kan. Beliau mungkin nggak ngedawak, nggak ngedawak, nggak sering mengamalkannya, tapi beliau ketika sahabat Rasulullah melakukan hal tersebut, beliau mengafirmasinya, gitu kan. Jadi nggak masalah. Terus, nah ini juga nih, menutup bacaan dengan surat Al-Ikhlas, misalnya dari Aisyah bahwa Rasulullah itu mengutus seorang laki-laki dalam satu pasukan perang yang menjadi imam bagi sahabat-sahabatnya dalam sholat mereka. Ya selalu menutup bacaan ayat dengan surat Al-Ikhlas. Ketika mereka kembali ke Bali, peristiwa itu disebutkan kepada Rasulullah. Rasul berkata, tanyakanlah kepadanya mengapa itu melakukan itu. Yang menjawab karena Al-Ikhlas adalah sifat Allah yang Maha Pengasih. Saya suka membacanya. Hanya Rasul berkata, beritahulah kepadanya bahwa Allah Subhanahu Wa Taala mencintainya. Gitu. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah kan kita tahu sendiri kalau di fikih itu bahwa perkataan asing yang tidak termasuk dalam sholat gitu kan, itu tidak dibolehkan sebenarnya. Aslinya gitu kan. Tapi di hadis ini itu dibolehkan gitu kan. Ada riwayat sahih gitu bahwa oh ternyata ada loh bacaan-bacaan yang dibaca ketika di akhir sholat gitu kan, atau tadi kan Allah berkabiro yang akhirnya jadi syariat gitu. Nah, maka harus ada batasan bagaimana orang-orang agar akhirnya itu tidak sampai eh, gimana ya, membuat-buat gitu kan, membuat-buat bacaan-bacaan yang akhirnya apa namanya sampai membuat syariat baru gitu kan. Kalau kayak gitu jadinya bahaya gitu kan. Nah kalau maka diterangin juga nih di buku ini di buku Ustaz Abdul Somad ini bahwa syarat-syarat untuk menambah atau misalnya menciptakan apa namanya apa membuat bukan membuat amalan ya. Iya membuat amalan mungkin sih. Membuat amalan yang sesuai dengan syariat itu ada 9. Yang pertama itu bahwa keyakinan batil yang berkaitan dengan dasar-dasar agama Islam. Jadi jangan sampai misalnya ketika kita bikin apa namanya bikin eh, bukan bikin ya apa mengamalkan suatu syariat itu
kita tidak menyalahi apa namanya keyakinan-keyakinan yang udah dasar. Misalnya kita di dalam amal itu kita meyakini bahwa Allah itu dua, gitu kan, atau ada Rasul setelah Nabi Muhammad, gitu kan. Hanya kita bertawasul sama Rasul setelah Nabi Muhammad. Nah itu nggak boleh, gitu kan, itu batil. Terus yang kedua itu namanya merubah waktu ibadah, merubah waktu ibadah. Nah mana ya? Di poin 2 ini itu nggak boleh. Misalnya ketika ada hadis dari riwayat Bukhari juga bahwa Marwan bin Hakam, kalau Marwan bin Hakam itu khalifah di zaman Abbasiyah. Nah, di zaman khalifah Abbasiyah itu beliau pernah sholat Id, tapi khutbahnya itu di awal. Alasannya kenapa? Alasannya karena kalau misalnya khutbahnya di akhir, orang pada pulang, gitu kan. Nah ini akhirnya di apa namanya dihentiin tuh sama namanya, oh sorry, sama sama Abu Sa'id Al Khudri, gitu kan. Loh, ini syariat baru ente nggak boleh, gitu kan. Nah jadi jangan sampai itu menyalahi, mengubah-ubah waktu apa mengubah waktu-waktu yang udah ditetapkan sama syariat. Terus yang ketiga itu merubah bentuk ibadah. Ya misalnya ya misalnya sholatnya nambah 5 rakaat, gitu kan. Zuhur 5 rakaat, maghrib 4 rakaat, gitu kan. Atau malah subuhnya karena malas 1 rakaat, gitu kan. Nah itu nggak boleh. Terus yang keempat itu ada namanya mengganti mengamali satu ibadah karena ada suatu keutamaan khusus, misalnya, gitu kan. Karena kita yakin pada bahwa itu satu khusus tapi tidak ada dalil syar'inya. Misalnya kita puasa 100 hari, gitu kan. Puasa nggak pernah berhenti-berhenti karena kita yakin bahwa itu bakal mendatangkan rezeki, gitu kan. Ada nggak dalilnya, gitu kan? Oh nggak ada, gitu kan. Oh ya berarti nggak boleh, gitu kan. Tapi beda kalau misalnya dalilnya, misalnya kayak sholat duha, kan kita mafhum semua tuh. Kalau sholat duha itu biasanya apa? Melancarkan rezeki. Maka itu ya tentunya boleh dan udah ada syariatnya juga. Terus yang kelima itu eh, menyatakan keutamaan khusus di waktu tempat-tempat tertentu atau zikir-zikir tertentu, surat tertentu tanpa dalil syar'i. Nah, ini sering banget nih ada khurafat-khurafat misalnya ya. Ya, tentang misalnya ini emang agak sensitif tentang ziarah kubur misalnya kan. Ziarah kubur misalnya, kita ziarah kubur ketika kita misalnya mendoakan wali ini, waliullah ini misalnya, kita bakal uh, mendapatkan rezeki ya, dapat 1 miliar, gitu kan. uh, apa namanya, dapat istri cantik misalnya, atau dapat kemudahan hidup, gitu kan. Nah itu nggak boleh, nggak boleh. Tapi kalau misalnya tawasul, nah ada bedanya nih, ada bedanya. Ada misalnya tawasul terhadap orang yang sudah mati, gitu kan. Boleh nggak sih kira-kira? Jawabannya boleh, gitu kan. Ada hadisnya juga. Di sini aduh, agak ke bawah sebenarnya kalau di bukunya beliau itu. Nanti aku kasih ya. Nah, di situ sangat dibolehkan bertawasul, tapi dengan apa namanya, dengan mindset bahwa yang ngasih apa namanya, ngasih 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 rezeki itu bukan orang yang mati itu, gitu kan. Bukan orang yang mati itu kan. Itu tapi dengan kepercayaan bahwa Allah lah yang ngasih rezeki itu, gitu kan. Misalnya, aduh, aneh lupa hadisnya di mana. Sini kelihatan nggak ya kalau Christian sharingnya? Oh masih di sini ya. Nah itu diperbolehkan, gitu ya. Terus lanjut lagi, oke. Masih ada 3 poin lagi. Terus yang ketujuh, misalnya berkumpul. Nah ini kalau berkumpul tadi membuat agenda, misalnya kayak Maulid Nabi, gitu kan. Terus ada nuzulul Quran segala macam, gitu kan. Maka itu diperbolehkan, gitu kan. Tapi kalau misalnya berkumpulnya karena
apa namanya, bahwa kita dalam perkumpulan itu terus kita ngaji, misalnya nggak tidur tidur sampai malam gitu kan, habis itu besoknya nggak kerja gitu kan. Nah itu jadi apa, masalah juga gitu. Apalagi apa, mengibaratkan bahwa kalau misalnya kita melakukan perkumpulan itu kita akan mendapat balasan tertentu dari Allah. Nah itu tidak diperbolehkan. Terus membuat batasan tertentu juga. Misalnya tadi tadi udah sama ya, batasan tertentu juga. Sholat 1.000 rakaat, zikir 10.000 gitu kan, atau 100.000 gitu kan, tanpa ada dalil yang menunjukin kalau misalnya sahabat tabiin atau orang-orang soleh yang lain itu melakukan itu, ditambah dengan adanya keyakinan bahwa itu bakal dikasih sesuatu yang bersifat duniawi maupun ukhrawi, dunia maupun akhirat gitu kan, maka hukumnya tidak boleh gitu. Lalu yang terakhir itu semua perkara yang dibuat tanpa ada dalil syariat, kalau ada apa namanya, kalau ada dalilnya gitu kan, maka boleh ditaati. Ini kaidah terakhir. Tapi kalau misalnya nggak ada dalilnya gitu kan, misalnya ada dalil, misalnya sangat ijmal, ijmal tuh umum gitu kan misalnya. Terus ada dalil yang khusus gitu kan, bahwa dalil khususnya 100 roka apa namanya, sholat ini misalnya dapat sholat duha misalnya itu dapatkan rezeki gitu kan. Tapi ada dalil ijmal juga bahwa sholat yang lain itu juga mendapatkan rezeki gitu kan. Asalkan kita berdoa dan bersungguh-sungguh di dalam sholat itu gitu kan. Maka dipilih yang khusus karena sholat duha itu dalilnya udah pasti. Tapi kalau misalnya dalilnya nggak ada gitu kan, maka kita pakai dalil yang umum gitu ya. Dalil yang umum tuh dalil-dalil yang kalau misalnya ibaratnya contohnya zikir itu menenangkan hati gitu kan. Ada di Quran gitu kan, wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadahum imana gitu. Nah, itu kaidah 9 kaidah tadi agar kita, ini penting disampaikan kenapa, agar kalau misalnya kita beramal itu jangan sampai kita terjatuh ke dalam bid'ah, bid'ah dolalah gitu ya. Ini kalau bahas bid'ah lagi kita ntar nyenggol-nyenggol salafi wahabi lagi gitu. Tapi kita cukupkan di sini dulu. Oke, pertanyaan kedua sudah terjawab ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, teman-teman, mau diingetin sekali lagi. Di sini barangkali kalian ada yang mau nanya ke Hanif perihal fikih kontemporer atau yang terjadi sehari-hari gitu dalam kehidupan kita, bisa langsung aja tanyain di chat. Jadi ntar biar tinggal gua tanyain ke Hanif ya. Jangan takut buat bertanya, mumpung ada nih yang bisa ngejawab gitu. Jangan ntar nggak ada terus langsung banyak tanya. Boleh aja sih sebenarnya nanya juga. Oke, kita lanjut ya. eh Berikutnya, eh terlalu nih, lagi di ini dulu ya, dipilihin dulu. Oh, yang ini. eh Mana nih? Bentar, bentar. Oh, ini. Mau nanya Pak Ustadz, apakah betul ada beberapa waktu sholat yang afdol dikerjakan di akhir waktu? Bro bertanya Oke. seperti itu. Kalau sholat akhir waktu ya, itu kan jadi sholat yang aslinya itu sebenarnya ya, sholat itu yang benar itu as-sholatu fi waktiha gitu kan, sholat Oh, itu di waktunya gitu kan. Jadi kalau misalnya teman-teman sholat nih, misal zuhur itu selesai kalau di Malang itu jam 2.30. Nah, jam 2.30 ya. Nah, selesainya waktu sholat itu eh, 2.30, maka ketika misalnya kita lagi sholat 2.30 gitu kan, rokaat kedua zuhur gitu kan, pas masuk rokaat ketiga azan asar gitu kan. Nah, maka itu jadi makruh bersama. Kemarin kita sudah pernah bahas ini soal bagaimana sholat-sholat yang apa, waktu-waktu sholat ya. hmm. Eh, Kemarin itu pas kita Ramadan ya. Mungkin bisa share screen. Boleh, boleh. Nah, biar kita ingat-ingat lagi mungkin. Sorry, sorry. Bukan ini. Sebentar.
Mana ya? Oh, oh, ini aja deh. Kita nambahin sini aja. Soalnya udah nih. Nah, eh, sorry, sorry, sorry. Mana ya? Tadi kemarin itu masih ada perasaan. Udahlah, nggak apa-apa. Hilang mungkin. Jadi gini. Mungkin langsung aja ya. Sholat yang diakhirkan itu cuma boleh dua. Cuma boleh dua. Pertama sholat Isya, itu kan. Kalau bahasa fikihnya itu atamata. Itu eh, Rasulullah itu pernah berandai-andai kalau misalnya disyariatkannya sholat itu di akhir waktu. Kenapa? Ya biar sekalian ini ibadahnya setelah maghrib itu lebih lama. Jadi dan disambung apa namanya sama qiyamul lail gitu kan. Hadirnya laula asyuku ala umati eh, mana ya? Pokoknya dulu lupa lagi. Bahwa kalau misalnya kalau misalnya tidak memberatkan umatku, maka aku ingin mewajibkan umatku untuk sholat isya di akhir waktu gitu. Jadi eh, itu boleh, tapi dengan syarat kalau di Umdatus Salik itu karya Ibnu Naqib Al-Misri bahwa orang yang mau sholat isya di akhir waktu itu harus terbiasa gitu kan, harus terbiasa. Misalnya dia emang kebiasaannya itu apa namanya qiyamul lail gitu kan, udah terbiasa bangun jam 2 bangun jam 3 masuk apa bangun gitu kan. Nah, maka di situ bangun atau enggak dia belajar misalnya gitu kan seperti Imam Syafi'i. Maka dia sangat boleh, maka dia bahkan dianjurkan untuk sholat isyanya di akhir gitu kan. Tapi kalau misalnya sholat isyanya itu dia nggak terbiasa gitu kan di akhir malam bangun, maka sholat di awal waktu untuk sholat isya lebih utama gitu. Jadi tergantung kondisi. Jadi Islam tuh ini sangat tergantung bagaimana dengan kondisi umatnya gitu kan, memperhatikan segala psikologi segala macam. Jadi agama paling mudah lah kalau bisa dibilang Islam itu. Nah, terus yang kedua itu adalah sholat zuhur. Nah, sholat zuhur ini syaratnya cuma satu. Kalau misalnya di waktu zuhur itu sangat panas dan akhirnya apa? Akhirnya dia menghilangkan keusyuan gitu. Maka boleh diakhirin gitu kan. Tapi kalau misalnya lihat kondisi ya, itu kan pada zaman Rasul di tengah padang pasir gitu kan, nggak ada AC gitu kan, nggak ada pendingin gitu kan, rumahnya juga masih apa namanya dari pelepah kurma gitu kan, dindingnya masih lumpur gitu kan, ya, ya bisa dibilang beberapa ulama itu menghapus apa namanya, tapi tetap dimasukin karena siapa tahu kan ada orang Islam misalnya dia nggak punya rumah misalnya gitu kan, akhirnya di jalan gitu kan dan nggak ketemu masjid juga misalnya dia di negara negara non Muslim gitu kan, maka dia boleh mengamalkan kaidah tersebut begitu. Nah, kalau kita mah dingin ya, kecuali apa Bandung apa yang panasnya Ini nggak Harudan. panas mana ya? Jakarta, Surabaya sih, Surabaya, Semarang, Tapi masih Depok. kalau Jakarta kan ya di kantor-kantor kan masih banyak masjid lah ya, ya diusahakan gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, oh, yang ini nih, eh Min mau nanya, kalau lupa bayar zakat fitrah atau mal itu apakah bisa dikodok? Oke, oke, oke. Ya, kalau ini kalau ini hampir di semua pembahasan kita pikir ada ya. Oke, jadi pertama waktu zakat itu kapan? Kita harus tahu, gitu kan? Kalau misalnya di I'anah Thalibin karya Syekh Abu Bakar Syatto, kalau benar nggak sih? Astagfirullahaladzim. Allah masya Allah. Ya, kalau salah ini ya benernya guys, jujur. Nah itu dijelasin bahwa dari awal Ramadan juga udah boleh. Misalkan itu dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan boleh gitu kan. Itu waktu mubah.
Nah, terus ada waktu sunnah gitu kan. Waktu sunnahnya kapan gitu kan. Nah, ini ada dua pendapat. Kalau di Majmu itu di Majmu Syarah Muhadzab itu dia dijelaskan bahwa boleh ketika sebelum sholat id. Nah, ketika sebelum sholat id, jadi itu di hari raya. Hari raya kan berarti ini zakat fitrah dulu ya guys ya. Di hari raya itu berarti habis maghrib kan, udah dihitung kan. Kalau menurut hari Islam dimulainya. Nah, dari situ itu udah disunahkan di situ membayar zakat itu lebih utama di situ. Sampai kapan? Sampai khotib naik mimbar. Sampai khotib naik mimbar. Khotib naik mimbar, tek, tek, waktu zakat buat sananya selesai. Nah, terus ada yang makruh. Nah, makruh ini kapan? Makruh ini ketika setelah selesai sholat Idul Fitri. Ketika selesai sholat Idul Fitri, gitu kan. Tapi masih di hari yang sama, gitu kan. H Idul Fitri, gitu kan. Hari Idul Fitri, gitu. Sampai selesai kapan? Maghrib, gitu kan. Maghrib. Nah, ketika udah maghrib, maka itu diwajibkan untuk kodok, gitu kan. Untuk kodok, teman-teman, zakat. Jadi apakah zakat fitrah bisa dikodok? Bisa, gitu kan. Cuman dia asim jadinya, berdosa karena tidak memperhatikan waktu-waktu zakat fitrah tersebut. Gitu. Nah, terus yang zakat mal nih. Nah, kalau zakat mal kan zakat mal itu kan dia menurut haul ya. Apa itu haul? Haul itu 1 tahun. Jadi ketika perhitungan zakat dan uang itu sampai sorry, kayaknya harus ulang dari awal deh. Jadi di zakat mal itu ada haul, ada nisab, gitu kan. Apa itu haul? Haul itu misalnya 1 tahun perhitungan zakat, gitu kan. Ketika kita misalnya mempunyai uang kalau zakat mal itu 2,5 misalnya 80, anggaplah misalnya 80 juta udah nyampe haulnya gitu kan. Udah nyampe nisabnya. Nisab ini batas apa zakat ya. Kalau misalnya di bawah itu maka kita nggak wajib zakat gitu kan. Nah, nisab sama haul bergabung nih syaratnya itu. Maka kita wajib zakat mal gitu kan. 80 juta nih. Wah, ini nisabnya buat zakat mal gitu kan. Sama ternyata 80 juta itu bertahan sampai 1 tahun. Sampai 1 tahun. Nah, maka wajib bagi orang itu untuk zakat mal. Gitu kan. Nah, bayarnya kapan? Ya ketika haul tersebut. Ketika haul tersebut. Gitu kan. Nah, kalau lupa misalnya. Kalau lupa. Maka karena ini bergantung sama apa namanya keadaan keuangan. Misalnya, takutnya ntar kan uang itu bisa berkurang, bisa bertambah. Gitu kan. Sama oh ya tadi sama keadaan keuangan maka eh, harus dikira-kira misalnya karena orang kadang ragu tuh ketika misalnya udah oh iya kodok nih zakat mal gitu kan maka dia harus menghitung nih oh kalau misalnya kemarin itu nisabnya nyampe nggak ya gitu kan ya kalau misalnya ada eh, perbedaan misalnya dalam pikiran dia bahwa kayaknya nggak nyampe atau nggak nyampe gitu kan atau nggak mungkin udah nisabnya kalau nggak maka dia ambil yang paling yakin gitu kan pakai yang paling yakin dalam diri dia sesuai dengan kaidah fikih al yakin la yazulu bisyak gitu kan nah kalau misalnya udah nyampe nisab udah hakul yakin sampai nisab tapi nggak tahu misalnya nisabnya berapa karena kan harta bertambah misalnya harta bertambah maka nisabnya juga bertambah kan gitu kan nah maka ambil yang paling kecil ambil yang paling kecil gitu kan ambil yang paling kecil itu menurut Imam Nawawi gitu jadi dua-duanya dikodok bisa dikodok Oke, zakat berarti bisa dikodok. agak berat gak sih aku aneh takut agak berat deh Oh, santai ada aja pak kalau ini mah. Oke, ini ada yang nanya nih. Dia pertanyaan masuk dari teman kita, Fauzan. Ustadz, terkait pertanyaan sholat Isya yang diakhirkan. Misal, kita kerja remote nih, dan jam kerjanya mulai tengah malam sampai pagi. Jadi waktu yang ada buat istirahat itu cuma dari habis maghrib sampai tengah malam.
Terus kita sengaja sengaja istirahat atau tidur dari sebelum azan Isya sampai tengah malam itu karena kita tahu boleh-boleh aja mengakhirkan sholat Isya. Kalau kasusnya kayak gini masih dibolehkan kah? Kalau ditanya kenapa nggak tidur habis Isya aja, takutnya ya nggak cukup buat waktu istirahat tidur. Karena kan kerjanya berarti dia kan kerja tengah malam, jadi pengen tidur dulu kan sampai tengah malam gitu. Biar nanti ada tenaga lah buat kerjanya gitu. Karena kan secara kesehatan tidur malam itu tetap lebih diperlukan gitu dibandingkan tidur mengganti tidur siang gitu. Diganti tidur siang. Nah, kalau kayak gitu gimana nih? Ya, ya, makasih ya, Ojan. Nah, jadi seperti yang Ane bilang tadi ya, ini kan kalau misalnya kerjanya remote, ini antara Ane periksa dulu ya. Pertama kerja remote nih, terus dari jam kerjanya mulai tengah malam sampai pagi. Jadi waktu yang ada boister cuma dari habis maghrib sampai tengah malam itu, gitu kan. Nah ini berarti kan kalau misal mungkin udah kebiasaan berarti ya, gitu kan, atau mungkin udah dibiasakan gitu kan ya. Maka boleh, boleh aja gitu kan. Dari habis maghrib sampai, tapi benar-benar aku yakin bahwa jangan sampai apa namanya kelewat waktu sholat isya gitu kan, karena kita menurut kebiasaan tadi gitu kan. Kalau misalnya kerja berarti kan udah sering lah ya, udah jadi kebiasaan, maka boleh boleh aja. Nah, Allah bisa, nggak masalah. Ini Oke. sama kayak misalnya kalian kajian ini, antara dua, kalau menurut Syekhane Syekh Maher Asyafi'i Dimash ada dua hal. Misalnya pertama yang dibolehkan atamata sholat isya diakhirkan itu dua hal. Pertama, satu dia menuntut ilmu gitu kan, jadi ada kajian misalnya, ada kajian itu malam sampai jam 12 gitu, atau enggak sampai jam 1 gitu kan, maka dia boleh mengakhiri sholatnya, sholat isya. Terus sama satu lagi, kalau dia kerja, nah ini kan kategorinya kerja kan. Wah, ya orang Islam itu eh, pasti nggak Islam itu nggak pernah nyuruh orang buat ibadah tapi dalam keadaan lapar gitu, atau dalam keadaan memberatkan hambanya gitu kan. Kalau misalnya ada makanan di depan itu kan, makan dulu gitu dari sebelum sholat gitu kan. Ya. Uh-uh. Dan hal itu dijadikan bukti bahwa uh, Islam itu sangat memudahkan, dan juga bahwa sholat itu jadi ibadah khusus gitu kan. Jangan sampai karena kita nggak lapar kita jadi, kita ngobrol nih, ngobrol sama orang, ngobrol sama Allah apalagi kan di sini konteksnya, itu kita jadi nggak fokus gitu kan. Ya kalau misalnya mungkin zaman sekarang ya lagi ngedate gitu kan, bete Ya. nggak sih kalau misalnya lagi ngedate apa orangnya melang sana melang sini gitu kan, nggak dihiraukan gitu kan. Ini sama gitu, sama gitu kan, bukan itu persamaan-persamaan kayak gitu. Ah, Oke, paham. Kalau di jamak gimana tuh, Ustad? Boleh nggak? Jadi daripada diakhirkan mending di jamak duluan aja. oke oke oke. Jadi syarat jamak kan ada tiga ya. Syarat jamak itu ada tiga. Yang pertama itu safar, yang kedua itu kalau sakit, terus yang ketiga Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, sebentar ya, safar, sakit, sorry sorry sorry, apa ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, satu lagi apa ya, aduh aneh lupa. Nggak apa-apa nih, santai aja. Oh ya, safar, sakit, sama hujan. Safar, Ya. sakit, sama hujan gitu ya. Ya tapi kalau kerja berarti nggak boleh ya kalau kerja ya. Tapi kalau misalnya gini, eh kerjanya benar-benar nggak bisa sama sekali, itu nggak ada apa namanya, nggak ada space Keringanan untuk gitu sholat. kan. Nah, Ya kayak misalnya sapam gitu ya, atau enggak. ini nih kejadian-kejadian ini. Tahu nggak sih yang kayak kalau kerja di luar negeri, atasannya nggak ngasih waktu sholat. Nah, Benar ya, ha-ha. Atau enggak mungkin biasanya kerjanya di yang di teman-teman kita yang di misalnya di tengah laut gitu kan, di tambang atau segala macam yang agak susah gitu kan. Maka gimana caranya? Sholat hurumatil waktu. Nah, gitu kan. Itu sholat yang untuk menghormati waktu gitu kan. Kita sholat nggak perlu wudhu gitu kan.
Yang penting sebisanya aja apa yang bisa dilakuin gitu kan, ruku, sujud gitu kan. Nah, nanti setelah misalnya udah pulang gitu kan, wajib dikodok. Itu kalau menurut mazhab Syafi'i gitu ya. Tapi kalau dia buat kerja ini, kan ini kan masih kalau konteksnya masih bisa sampai Isya ya. Jadi ya mohon ya nggak boleh gitu kan. Oke, ini ada apa pertanyaan masuk ke ke gua, tapi ingin dibilang anonim katanya. Jadi kita samarkan Boleh terkait boleh. munakahat ya. Ah, Nah, Ustadz mau nanya, apakah seseorang boleh buat menikah sama orang yang belum sepenuhnya memeluk Islam? oke. Nah, misalnya orang itu baru aja tertarik untuk masuk Islam dan sudah mempelajari agama Islam, tapi belum menjalani syahadat dengan penuh keyakinan. Gitu. Oh. Oh, jadi berarti dia itu nikah, dia mau nikah tapi belum masuk Islam. Apa Ya, gimana? pasangannya belum masuk Islam. Ini kan bisa dijelasin dari dua sisi nih, sisi yang siapa yang Muslim, siapa yang kafirnya kan, kalau kayak gitu. Ya, Nah, tapi maksudnya pasangan yang kafirnya ini mau baik laki maupun perempuan, ini apa namanya tuh udah tertarik sama Islam gitu untuk mempelajari Islam gitu. Nah, kalau seperti itu bagaimana, Ustaz? oke. Dalam kaidah kalau menurut Islam sendiri ya, kaidah munakahat bahwa kita tuh boleh menikahi yang pertama itu Yahudi sama Nasrani gitu kan, ahlul kitab gitu kan. Tapi Hmm. karena kita mazhaban Syafi'ian, mazhab Syafi'i dan ahlul kitab sekarang itu kayaknya bukan kayaknya ini karena kenapa aku bilang kayaknya karena di mazhab-mazhab yang lain itu masih boleh gitu kan. Ya boleh, tapi di hukum-hukum di hukum Indonesia sendiri gitu kan. Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, eh, ada PMA nomor 30 tahun 2024, terus ada peraturan-peraturan yang lain gitu kan, yang secara legalitas di Indonesia itu dia nggak dibolehkan ahlul kitab gitu kan. Jadi tetap di Indonesia itu sendiri kita nggak boleh menikah beda agama gitu kan, gitu. Nah, di dalam konteks ini kan dia masih belum masuk Islam ya, masih belum masuk Islam, masih tertarik gitu kan. Jawabannya apakah boleh? Tentu saja tidak. Tentu saja tidak gitu kan. Menurut eh, undang-undang gitu kan, peraturan Menteri Agama juga sama mazhab Syafi'i gitu kan, sama mazhab Syafi'i. Tapi kalau misalnya dia ahlul kitab atau Yahudi Nasrani dan kalian pengen taklid misalnya sama mazhab yang lain gitu kan, ya maka boleh-boleh saja gitu kan. Ya, cuman saran aneh, tapi masalah yang jadi masalah adalah ketika legalisir di KUA gitu. KUA itu di Kantor Urusan Agama itu tidak pernah mensahkan pernikahan beda agama, nggak boleh gitu kan. Karena mudorotnya, karena di Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI itu juga apa namanya menjabarkan bahwa kemudaratannya lebih besar gitu kan. Dan Oke. itu jadi kaidah Islam juga bahwa apa ladororo wala diroro gitu kan. Gitu. Jangan sampai Ya. suatu amalan itu jadinya berdampak ntar pada anak gitu kan. Kalau misalnya kita nikah, itu kan jadi polemik yang banyak gitu kan. Gitu. Tapi di negara lain gitu kan, ada dan masih bisa dilegalkan gitu kan. Ya, ya. Karena pernikahan itu by law kan, secara hukum. Iya. Heeh. Legalitasnya diakui secara hukum. Heeh. Ya, ngerti, ngerti. Oke, terima kasih Hanif sudah menjawab. Oke, kembali lagi diingetin teman-teman, udah 10:30 nih. Ya, masih dibuka nih sesi tanya jawab sama Hanif gitu. Alhamdulillah tadi ada banyak yang dijawab gitu. Jadi kembali lagi kalau ada yang mau nanya langsung aja bisa chat atau mau open mic juga tinggal bilang mau nanya langsung boleh banget langsung aja oke. Tapi ini kalau nggak salah dulu waktu belajar karena ya kan dulu waktu aliyah kan pasti pada bangun tuh kalau bab nikah kan pas dua aliyah. Nah, kalau nggak salah di yang bukunya kitabnya apa Syekh Said Sabik itu yang fikih sunnah itu dijelasin kalau misalkan ada kan kalau Said Sabik itu kalau nggak salah pernah dijelasin juga ya sama teman-teman dan bisa sama Sudan.
Kalau Syekh Said Sabiq itu fikih sunnah itu ngegabungin 4 mazhab kan, kalau nggak salah tuh. Nah, sehingga di bukunya itu, di kitab beliau itu ngejelasin kalau misalkan untuk kasus yang tadi, sebenarnya katanya boleh kalau laki-lakinya Muslim dan apa wanitanya itu ya ahlul kitab Nasrani atau Yahudi gitu kan, itu boleh Oh menikah. iya, ini lupa Tapi jelasin itu ya. dengan apa? Dengan syarat yang sangat ketat gitu kalau nggak salah tuh. Ada persyaratan ketat yang harus dipenuhin dulu katanya. Nah, kayak gitu. Ya, Apakah itu ya. benar gitu? Iya benar. Aneh lupa lagi jelasinnya benar. Jadi kalau misalnya cowoknya laki-lakinya itu misalnya Muslim, terus ceweknya itu misalnya Kristen atau Nasrani gitu kan, Hmm, diperbolehkan gitu kan. ya, Terus kalau misalnya, tapi yang berkebalikan nggak boleh. Cowoknya ya. Kristen, ceweknya Islam. Nah itu nggak boleh gitu kan. Nah buat syarat-syaratnya itu emang jujur aneh eh, lupa ya kalau misalnya syarat-syaratnya itu kan. Tapi sejauh aneh yang pertama itu kalau nggak salah dia harus benar-benar adil dan harus ini dari kitab Bugiyatul Mustarsyidin kalau nggak salah dia ngasih cara cuma dua gitu. Tapi kalau fikih sunahnya juga jujur aneh lupa karena udah agak lama gak buka Syed Sabik rahimahullah. Adil gitu kan, sama dia bisa eh, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, adil sama dia bisa Allah apa tadi ya, ini ngomong apa lagi, lupa lagi. Syarat pertamanya adil. Adil sama menjaga menjaga kehormatan perempuan gitu kalau nggak salah ya. Dan aneh lu kalau nggak salah itu ya, nanti aneh buka lagi deh, jujur Aman-aman. menarik nih. Syarat pertamanya aja udah Ya, ya berat kalau ya. Dan ini nih, kalau nggak salah, gue tuh lupa dulu pernah diskusi dengan antara diskusi atau ini ya, ikut kajian gitu. Astagfirullahaladzim. Tapi tolong dikoreksi aja barangkali. Nah, ada beberapa ulama yang berpendapat pas itu teman anda ngasih tahu atau ikut di kajian itu lupa dikasih tahu bahwa katanya kembali lagi syaratnya itu kan menikahi ahlul kitab yang berarti Nasrani dan Yahudi. Nah, disayangkannya adalah bahwa Kristen yang sekarang itu jauh dari kata Nasrani dan Yahudi yang sekarang itu bukan Yahudi yang dulu. Itu yang jadi poin utamanya bahwa kenapa semakin nggak bisa karena itu. Apakah kalau menurut lo itu juga bisa disepakati gitu? Pendapat tersebut kan itu masih pendapat ya, belum jadi apa namanya tuh keputusan gitu. ya benar, tapi ya sebenarnya kalau misalnya lihat fatwa gitu kan ya, fatwa-fatwa ini kan fatwa Iya, MUI kan isinya beliau orang-orang alim juga ya gitu ya, ya, dan udah melihat bagaimana kondisi sosial orang-orang yang menikah dengan beda agama gitu kan, contoh-contohnya segala hmm, macam gitu kan, ya. ya lebih baik dihindarilah gitu kan. Ini satu agama aja susah gitu apalagi beda agama. Menarik ya. Iya. Senang guys untuk pembahasan munakahat. Insya Allah udah ada pembicaranya. Cuman bukan Hanif karena kemarin itu berdiskusi dengan tim apa tim kurikulum yang bahas munakahat harus sudah nikah. Ya setuju. Ya, nggak relevan kalau kita yang ngomongin. Kalian tidak akan bisa menerima. Oke, baik. Apakah kalau ada yang mau tanya-tanya langsung aja. Kalau ada yang mau on mic juga tinggal bilang aja nih. Ayo, ayo. Mumpung ada Hanifnya nih. Ntar kita sambil cek-cek dulu. Mau tanya, Oh, boleh, boleh. Langsung aja. tadi ah tadi kan dijelasin tentang yang kalau mau suci dari najis mughaladhah ya. Nah, Ya, kalau zaman sekarang itu tuh pernah lihat ya. Jadi kan kayak ya banyak lah orang-orang yang share tentang kehidupannya. Padahal mereka muslim muslim gitu, tapi punya anjing kayak gitu kan. Dan mereka berdalih dengan eh bersucinya itu zaman sekarang tuh ada namanya sabun pasir. ya. Nah, nah itu tuh apakah dia memang akhirnya bisa mensucikan atau memang harus benar-benar pakai pasir yang maksudnya kan itu kan
eh, tapi sebenarnya bukannya harusnya pakai tanah ya, bukan pasir gitu. Ya, Nggak tahu oke. sih, cuman ya penjelasannya sih apakah itu mensucikan atau tidak gitu dengan sabun pasir ini. Ya, oke. Kalau di kitab fikih itu bahasanya dia tanah ya. Apa namanya? Art, bukan romel, pasir gitu ya. Tapi setahu Ana ada pendapat juga yang membolehkan pasir gitu kan. Terus untuk apa namanya? Influencer ya, misalnya influencer yang melihara anjing gitu ya. Nah, itu kalau di Imam Malik, kalau misalnya kita mau apa pakai pendapat Imam Malik, itu nggak najis gitu kan. Jadi ini menarik nih, soalnya di Sudan itu Imam Malik gitu kan, dan eh, orang-orang itu sangat terbiasa nyentuh anjing gitu kan. Dia jalan itu anjing tuh banyak banget gitu kan, disayang-sayang gitu kan, sama orang-orang peci ya, orang-orang berjubah gitu kan, orang-orang syekh-syekh macam itu, mereka ngelus-ngelus anjing dan nggak masalah gitu. Dan kalau misalnya, berarti gini, kalau misalnya aneh belum nemu pendapat, aneh jujur belum nemu pendapat yang pasir, kayaknya boleh, tapi aneh cek lagi. Kalau misalnya benar boleh, maka kaidahnya sama pakai yang tadi. Jadi jangan sampai yang pertama tadi airnya butek, airnya butek. Jadi ketika air dimasukin pasir tadi butek, terus kalau misalnya ditempelin ke najisnya itu, maka dia harus apa namanya, beneran kena gitu sama najisnya gitu. Oke, syukron. Afwan, ya nanti cari lagi cari lagi yang agak-agak sangat ini kajiannya. Oke. Lanjut, ada yang mau bertanya lagi? Make boleh, mau pertanyaan di chat juga boleh, terdibacakan. Menarik ya, soal perihal-perihal pertanyaan tadi tentang binatang gitu. Tapi kalau nggak salah ya nih, dulu gue pernah baca kitab mana gitu, kalau nggak salah, tapi tentang fikih juga. Pembahasan itu bahwa sebenarnya dalam Islam itu tuh diperbolehkan melihara anjing, kalau nggak salah itu. Tapi ada beberapa syarat. Salah satunya contoh, misalkan kita itu peternak, pengembala, Ya, itu dibolehkan. Kedua, untuk kayak misalkan menjaga rumah, yang kayak gitu, itu diperbolehkan. Nah, sama satu lagi itu apa gitu lupa. Syaratnya kalau nggak salah 3 atau 4 gitu, sekitar segituan. Nah, tapi kalau misalkan kita melihara, tapi untuk di luar dari syarat-syarat itu, karena mengingat nih, kan kalau misalkan untuk anjing seperti sebagai penjaga nih, kita harus tahu bahwa ada salah satu jenis anjing namanya Golden Retriever, ah, yang bulunya emas itu, yang gede juga kan. Anjing itu tuh ramah ke orang. ya, Nggak, bahkan kemaling pun kayaknya dia nggak akan ngegigit, nggak akan ini gitu kalau kita pelihara. ya. Apabila gitu ada seorang muslim malah memilih untuk memelihara anjing seperti itu, apakah status yang dia kena itu apakah asim atau harus bagaimana? Eh, ini hukum memelihara anjing berarti ya. Kalau Ya, di Umdatus Salik itu jujur aja cuma boleh dibawa cuma boleh dua itu tadi. Bener kata kondisi dua tadi. Pertama buat berternak gitu kan, ngebasmi hama gitu kan, babi yang dan apa ya, segala hal yang merusak tanaman. Terus yang kedua itu tadi buat menjaga, itu buat menjaga rumah gitu kan. Nah, terus tapi ini mazhab Syafi'i, jujur aja mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Maliki, karena itu tadi kan dia boleh gitu kan, tapi setahu ana, soalnya itu setahu ana, soalnya ana juga ana baru baca Syafi'i, apa, kitab Maliki itu cuma satu gitu, dan belum dalam, jadi mohon maaf gitu ya. Tapi pernah Syekh Maher itu ketika ana ngaji Maliki, apa, kitab Maliki, kitab Malikiyah gitu kan, itu boleh gitu kan, dengan apa namanya, pertama eh, dua syarat, kalau nggak salah dua syarat. Yang pertama itu dia apa, yang pertama tadi yang membuat kepentingan tadi. Terus yang punya itu benar-benar menjaga anjing itu dengan apa namanya, menjaga eh,
apa ya, himayah itu ya, menjaga kehidupan anjing itu kan, jangan sampai ditelantarin gitu kan. Sama satu lagi itu masalah Sayyidina Muhammad. Ini lupa satu lagi, jujur aja. Oh, mana aja? Ya, karena di masa Maliki tadi dibolehkan gitu kan. Karena tadi dibolehkan gitu kan. Soalnya bertentangan sama hadis Rasulullah. Eh, Kalau misalnya kita melihara anjing kan itu kan dimasukin malaikat nggak mau masuk ya ke rumah gitu kan ya. Hadis sahih gitu kan. Cuman dengan adanya, oh ya satu lagi, sorry dapat, anjing itu tahu baru ingat, anjing itu ditaruh di apa namanya, di kandang khusus sendiri. Nah ya, jadi jangan sampai dia eh, eh, apa namanya, masuk ke dalam rumah gitu. Kalau di Maliki gitu kan, benar-benar apa namanya, masuk dan apa, berbaur dengan rumah gitu. Oke, Kalau nih. alam soal. Aman, aman. Oke, karena belum ada yang mau nanya lagi, kita ke pertanyaan berikut aja nih, kalian. Ini, takut sesat katanya kalau nanya di Google. Mau titip tanya, kalau sebenarnya kotoran burung atau cicak itu masuk najis kah, Min? Kalau misalkan kena bagian baju, apakah harus dicuci semua atau cukup bagian yang kena saja? Begitu. Oke, nah ya, ini kalau ini kalau masalah cicak sama burung itu di kitab fikih benar-benar jelas ya. Ini jujur aneh, kaget ya. Biasanya orang pakai perumpamaan yang lain, yang kayak misalnya darah ketika keluar di sholat misalnya. Tapi bolehlah dijelasin. Jadi ketika najis itu misalnya, dia ada dua hal. Pertama, ketika kita mau sholat itu kita harus pastikan kebersihan tempat masjid gitu kan. Kalau misalnya kita hakul yakin bahwa masjid itu emang banyak kotorannya gitu kan, dan itu agak susah dipakai sholat gitu kan, maka tinggalkan masjid itu. Nah, kalau misalnya di tengah-tengah gitu kan, ya kita kan nggak tahu, kan ada di mana-mana gitu kan. Di tengah-tengah sholat, terus ada eh, kotoran, baik cicak ataupun misalnya burung gitu kan ya, nempel nih di pakaian sholat kita. Nah, itu dibagi dua. Yang pertama itu kalau misalnya najis, dibagi dua dalam pertama, jenis najisnya pertama. Kalau misalnya najisnya kering, kalau misalnya najisnya kering gitu kan, maka itu langsung disingkirkan gitu kan, diginiin gitu kan, nggak masalah, dan lanjut sholat gitu kan, langsung. Tapi kalau misalnya ketika sholat terus najisnya itu basah gitu kan, tai burungnya basah gitu kan, maka langsung dilepas dan nggak batal sholatnya. Misalnya kita pakai jas, misalnya pakai jas nih. Nah, terus ada burung jatuh gitu kan di pundak, tai burung jatuh di pundak gitu kan. Nah, kalau kita tahu ada najis di situ gitu kan, maka kita langsung lepas. Kita langsung lepas, lanjut sholatnya dan sampai selesai dan tetap sah sholatnya. Nah, yang jadi masalah adalah kalau misalnya nyadarnya ketika setelah selesai sholat. Ketika setelah selesai sholat kan, habis assalamualaikum, assalamualaikum, loh baru nyadar ternyata ada tai burung, ada tai cicak, gitu kan. Nah, ulama berpendapat khilaf di sini. Yang pertama, kalau Syafi'i, kalau Syafi'i dan Hambali itu wajib ngulang, gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya Imam Malik, itu kan itu tidak wajib ngulang, gitu. Allah alam. Oke, aman ya. Oke. Ayo, ada yang mau nanya lagi nih, barangkali. Oh ya, buat Piul, pertanyaannya tadi udah dijawab di awal banget. Maaf, Piul. Butuh Dikira-kira kemana diulang aja. lagi nggak? Cek, cek. Pertanyaan titipannya udah ditanyain di awal banget tuh. Mau diulang tahun? Atau mau nunggu rekaman aja? Kalau ulang apa? Kalau kuliah di Saudi nggak boleh ini, nggak boleh apa? Nggak bisa membangkang ke pemerintah ya. Saudi, terus Mesir juga nggak bisa kan? Iya. Kita ke pertanyaan berikutnya aja nih. Bentar. Kita pilihin dulu.
Oh ini Part Ustadz, katanya Part Ustadz ya. Tulisannya Part Ustadz. Apakah boleh seorang laki-laki mandi junub dengan cara nyemplung satu badan ke dalam bak mandi atau kolam? Dan apakah mandi wajib itu wajib sabunan dan sampoan? Oke, oke. Ya. Jadi ya kalau mandi junub itu rukunnya cuma dua. Yang pertama an-niyah. Jadi kita niatin bahwa setelah mandi wajib kan inzalul mani, dan hakul yakin gitu kan, karena baik itu berhubungan badan ya buat teman-teman yang udah nikah, atau karena apa namanya, karena apa namanya, mimpi, atau karena ya itu dikeluarin sendiri gitu ya. Ya maaf, mohon maaf teman-teman ya, saya harus ngasih apa, ngasih tahu ini secara jelas. Maka wajib wajib mandi gitu kan. Pertama niat gitu kan, yang kedua takmimul badan gitu kan. Bahwa badan itu seluruhnya itu harus kena air gitu kan. Nah Ustadz yang mana, nip yang mana dulu nih, tangan kah gitu kan, pala kah, telinga kah, bebas gitu kan. Kalau misalnya nyemplung ke kolam palanya dulu ya palanya dulu gitu. Jadi nggak ada cara-cara tertentu. Cuman disunahkan untuk mengikuti anjuran-anjuran ulama gitu kan ya, anjuran-anjuran ulama. Jadi niat, terus apa namanya, cuci tangan 3 kali gitu kan. Habis itu berwudu, cuci kemaluan. Habis itu berwudu, basuh kanan, basuh bagian kiri. Setelah itu apalagi, eh, doa ya. Setelah itu doa gitu kan. Setelah itu doa gitu kan, doanya apa, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kok aneh lupa sih doa, doa ini, doa mandi junub. Udah jarang berarti ya. Nip. Ya, ada ingat kok. Pokoknya panjang kok. Se. Iya. Oh iya ini, sorry. Apa sih? Oh lupa, aneh doa mandi junub, kok aneh lupa ya. Nip, gak boleh gitu, Nip. Ini jatahnya ente, Nip. Nggak apa-apa, santai aja. Lanjut, 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 lanjut. Ya lanjut deh. Kalian ada di Google ada lah, cari aja doa mandi junub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Santai. Terus tadi ini, Nip, Ojan nambahin nih. Kan tadi kalau di pertanyaan yang dikasih itu, apakah wajib sabunan sama sampoan? Ditambahin sama Ojan. Perlu sikat Oh, gigi juga nggak nih? Apakah itu harus? oh ya itu tambahan, tambahan aja itu mah. Heeh. Buat nambah, maksudnya sih sunnah ya kalau kayak gitu soalnya. Soalnya atau lah, ini kurang 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 ini, tapi eh, asalkan lebih dari itu ya, nambah pakai wangi-wangian, tawannya sunnah gitu. Oh ya ini doanya nih, doanya doa mandi setelah doa setelah mandi junub. Lengkap sekali agama kita. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu alla syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu rasulullah. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minat tahirin wa ja'alni min ibadika sholihin. Nah, iya ya. Hmm, Habis tapi wudhu. asing sama doanya. Oke, Begitu. ya, udah ditanyain. Kita udah 10.50 nih, berarti sudah waktunya. Ada mau ngasih pertanyaan ngasih kesempatan nih teman-teman buat yang mau nanya lagi. Soalnya kalau udah dibacain pertanyaan yang kiriman, ini berarti udah penutup nih. Mumpung masih ada Hanifnya nih. Ini dari Ojan, nggak perlu sikat gigi ya? Ya nggak perlu, nggak apa-apa. Ha. Tambahan, tambahan. Oke. Ayo guys, barangkali ada yang mau bertanya lagi. Boleh, boleh. Karena gini guys, fikih kontemporer itu justru kadang buat teman-teman kita itu sangat seru buat dibahas, buat diobrolin karena tidak lazim kejadian. Seringkali tidak lazim dan menurut kita itu dekat kemana gitu kan hukumnya. Padahal enggak. Ternyata ada ininya sendiri, jawaban untuk masalah itu sendiri gitu. Itulah yang menarik dari ilmu fikih karena dia berkembang terus. Nggak seperti yang
modelan mungkin hadis, akidah atau tafsir yang paten lah. Karena nggak mungkin kan tafsir tafsir mungkin kalau udah nyampe ini bisa lah ditambah atau hadis, tapi kan tidak bisa kan kalian bikin hadis sendiri gitu. Oke, ini ada nih dari siapa? Alif mau nanya. Tadi aneh dengar banyak sekali penyebutan empat imam mazhab kita. Sebetulnya yang menjadikan kita berpegang pada mazhab tersebut itu apa ya? Apa karena situasional tertentu dan apa harus satu imam mazhab saja? Oke, oke, sip, sip. Ya, gini. Sebenarnya, wah ini bakal masuk ke bahasan talfik nih kita. Jadi, ini menurut guru aneh, Syekh Ahmad Rizky Rinaldo, beliau S2 di Yordan gitu kan. Dia bikin buku gitu kan ya, karena tapi bukunya emang agama ya emang agak susah bestseller gitu. Dan di situ jelasin kenapa mazhab-mazhab itu penting ya bagi kita gitu kan, karena kita sebagai orang awam gitu kan ya, masih sering banyak dosa, masih sering maksiat, suka lupa sama Allah juga gitu kan, yang ibadahnya nggak mungkin sama sekali bisa mencapai ibadah-ibadah para ulama alim gitu kan. Kalau misalnya kita lihat Imam Syafi'i gitu kan, yang tiap bulan Ramadan itu bisa 2 kali hatam, terus ada Imam Ibnu di bukunya 37 masalah populernya Abdul Somad ini ya. Ini banyak sekali amalan-amalan ulama gitu kan ya, yang bisa sampai dia 1.000 rakaat gitu kan, tiap malamnya gitu kan, yang atau apa zikirnya bisa sampai 100.000 kali gitu kan. Nah di situ tentunya kita apa, karena agama ini sangat bergantung dengan apa namanya kesolehan juga gitu kan, pendapat-pendapatnya gitu kan, maka lebih baiknya kita bergantung eh, sama mazhab, sama ulama mazhab gitu kan, karena kita yakin sama keilmuan beliau gitu kan, sama apa namanya keilmuan kealiman beliau gitu kan. Nah dan juga mazhab ini, jujur orang bermazhab ini malah lebih mudah gitu kan, kita nggak perlu mikir-mikir lagi nih, oh ini maksud apa namanya, maksud ayat ini apa ya, oh maksud hadis ini apa ya gitu kan, karena kalau misalnya kita interpretasi sendiri yang jadinya malah kita salah gitu kan. Maka penting banget buat bermazhab gitu kan. Nah dari pertanyaannya si Alip, itu tuh apa sih yang menjadikan kita berpegang pada mazhab tersebut itu apa ya gitu kan, apa karena situasi itu dan apa harus satu imam mazhab aja gitu kan ya. Sebenarnya buat kita berpegang pada mazhab tertentu biasanya, kalau orang ya, karena kita lahirnya di Indonesia, kita biasanya pakai mazhab Syafi'i gitu kan, mazhaban Syafi'ian gitu kan. Nah cuman eh, dalam eh, Syekh Allahumma sholli ala Muhammad, gurunya guru anak itu Syekh Maher itu, Syekh Allahumma sholli Syekh eh, oh, ini lupa lagi, Syekh Ubaid kalau nggak salah, itu dia membolehkan dalam keadaan tertentu, misalnya nih di dalam mazhab, kita boleh misalnya dalam satu mazhab tertentu itu kita memakai ibadah gitu kan, tapi khusus dalam satu mazhab. Jadi misalnya di dalam wudhu gitu kan, maka kita harus yakin bahwa apa namanya 100% bahwa mazhab itu dipakai secara istiqomah gitu kan, jangan sampai talfik. Apa itu talfik? Talfik itu mencampur-campurkan mazhab hingga jadinya jadi syariat baru gitu kan, hingga jadinya jadi syariat baru misalnya. Jadi misalnya kita wudhu gitu kan, basuhnya apa sebagian rambut mazhab Syafi'i gitu kan, tapi kita nyentuh perempuan ajnabi yang dimana di dalam mazhab Hanafi, mazhab Hanafi itu nggak batal gitu kan, tapi di mazhab Syafi'i batal gitu kan. Atau kita megang anjing gitu kan, yang dimana mazhab Maliki itu batal gitu kan. Nah tapi karena kita itu nggak batal gitu kan, nah karena kita campur-campurin itu akhirnya, dan di dalam satu masalah wudhu gitu kan, itu akhirnya jadi kacau gitu kan, jadinya air syariat baru yang nggak ada lagi sebelumnya gitu. Tapi diperbolehkan misalnya, kalau misalnya kita satu nih, dia wudhu, kita pakai mazhab Syafi'i, tapi di satu sisi misalnya kita pakai pendapat ibadah yang lain, misalnya mazhab Hanafi, mazhab Maliki gitu kan, tapi istiqomah
gitu kan. Jangan sampai dicampur-campur gitu. Maka itu diperbolehkan gitu. Kalau alam bisawab. Oke, itu buat Alif sama ini. Ojan mau minta konfirmasi lagi nih katanya. Kalau kode sholat itu harus di waktu sholat yang berkaitan kah atau gimana katanya? Kalau waktu kode sholat harus berkaitan dari mana? Gimana ya? Oke, oke. Eh, ini sebenarnya udah di pas kemarin kita sama Piul juga udah di ini ya. Kemarin tuh udah dibahas juga gitu kan. Jadi kode sholat itu ada kondisi tertentu, misalnya ketika sebentar. Hmm, mana ya? Ini nih. Tadi sorry. Nah, misalnya di orang yang punya uzur kan, misalnya di kode sholat dia ada uzur gitu kan. Kalau misalnya ini dia keadaan dulu pertama. Kalau misalnya dia tidur gitu kan, tapi karena dia bukan karena maksiat gitu kan, misalnya dia tidur nih, tidur, tapi karena tidurnya karena mabok gitu kan. Maka dia harus langsung kodok saat itu juga gitu. Tapi kalau misalnya emang karena ketiduran aja gitu kan, karena ketiduran aja, ya maka eh, boleh alat tarohi gitu. Jadi bebas di apa namanya, di waktu manapun yang bisa dia kodok gitu. Tapi tetap bagusnya sih alal power langsung gitu. Eh, Gimana ya tafsirnya ya? Bentar, bentar. Kemarin itu Allah Muhammad. Jujur aneh agak lupa-lupa nih kalau kode nih. Aduh kok lambat ya. Sebentar, sebentar guys. Hmm, Dapat nih? apa? Dapat? Apa Pal? Dapat itunya? Halo, halo? Tadi Nggak kedengaran? eh, dapat tadi kita mau nyari ininya. Apa? Sumbernya. Iya, iya, sebentar ya. Mana sih? Oke. Si. Nah, apa ini guys? Nggak, mana ya? Kosor sholat nih. Kosor sholat, kode sholat. Mana ya kode sholatnya? Oh ya, ini. Uh, uh, ya benar, benar, benar. Sorry, sorry. Ya benar. Takut salah nih, jujur aja. Jadi tadi ya, boleh kalau misalnya tadi karena ada maksiat, tadi kan tidur karena maksiat, boleh alal kodenya boleh kapan aja alat tarohi. Terus kalau misalnya kode karena maksiat itu kodenya langsung gitu kan. Atau misalnya karena lupa gitu kan. Terus lupa karena maksiat. Nah, lupa karena maksiat itu misalnya kita apa namanya mengakhirkan sholat gitu kan secara sengaja gitu. Maka itu kodenya alal dan ketika kita ingat gitu kan, oh iya ingat tuh, maka kodenya alal faur langsung. Kalau misalnya bukan karena maksiat lupanya gitu kan, karena emang lupa aja gitu kan, maka alat tarohi gitu kan. Terus ama kalau misalnya dipaksa gitu kan oleh orang maupun keadaan, maka kodenya itu boleh kapan aja, alat tarohi gitu. Oke. Tolong Dan ada konfirmasi Ojan sekaligus menutup ya. Nah, sesi ini ya, bincang kita hari ini. Alhamdulillah. Banyak pertanyaan yang keluar, banyak juga yang dijawab gitu kan. Dan dengan segala keadaannya Hanif Alhamdulillah bisa menjawab semuanya ya. Alhamdulillah. Udah proper banget lah. Insya Allah kita aneh juga sebagai penyelenggara kita bakal improve terus ya nih buat ini karena biar bisa membantu teman-teman juga agar dalam beribadah tidak tersesat gitu kan dan bisa
menjadi sebenar-benarnya hamba Allah gitu kan untuk memperjuangkan surganya. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah hadir. Eh, saya sangat apresiasi kedatangan hari ini dan ditunggu saja kajian-kajian berikutnya. Oke, Insya Allah bulan ini mungkin akan ada beberapa lagi gitu kan. Dan apalagi ke puncak-puncaknya nanti di bulan Ramadan gitu. Oke. Akhirul kalam, mari kita tutup majelis ilmu ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ntar di stop.